Dan kita ingin berbakti kepada walinya Allah yang malam ini kita rayakan haulnya dengan tujuan mengambil sikap-sikap baik yang beliau berikan, nasihat-nasihat baik yang pernah beliau sampaikan. Nuansa keindahan wilayah dan kewalian beliau inilah yang harus kita raih. Dan untuk meraih itu kita harus melakukan sebuah bakti kepada wali-walinya Allah. Kalau sudah bakti itu sempurna, akan terasa dalam hati ini ada sebuah kelembutan dan ramah tamah. Suara tak ingin dikeraskan di hadapan siapapun. Ego, rasa takabur itu melemah sehingga timbullah kasih sayang. Maka mata yang terarah dengan kasih sayang, ungkapan yang diramah tamahkan, sikap yang dilembutkan menunjukkan sebuah ketundukan diri, tunduk pada nilai kemanusiaan, tunduk pada nilai kenabian, tunduk pada nilai kewalian dan ketuhanan. Itu menunjukkan keberhasilan sebuah bakti. Sungguh sangat heran anak yang berbakti kepada orang tuanya namun tidak memiliki sebuah kepatuhan dan ketertundukan. Bila ia berbakti dan ia tidak mendapatkan tawadhu, berarti cara berbaktinya salah. Oleh karena itu belajarlah cara berbakti kepada siapa? Kepada orang-orang yang jauh lebih baik dari kita. Dan ini segera dimulai. Karena dengan bakti tawadhu akan muncul, dan dengan tawadhu cinta pun bersemi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita akan mengalahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan beliau? Sahabat itu sehari-harinya dapat berbakti langsung kepada Rasulullah. Indah. Kalau kita pernah memberikan segantang beras kepada fakir miskin, tetapi sahabat tidak hanya kepada fakir miskin, bisa menyerahkan apa yang ingin ia persembahkan untuk baginda Rasulullah secara langsung. Bila rindu dengan nasihat Rasulullah, mereka bertamu kepada Rasulullah, mendapatkan nasihat dan petuah langsung dari Rasulullah. Seringkali berjabatan tangan dengan Rasulullah. Aroma jasmani Rasulullah tercium langsung oleh hidung-hidung mereka. Kebersamaan dengan Rasulullah ini peluang besar kepada bangsa sahabat untuk meraih khidmat kepada manusia yang paling tinggi. Sehingga berkhidmat kepada manusia yang paling tinggi menyebabkan makom sahabat menjadi makom yang lebih tinggi dari makom-makom yang lain. Kenapa? Karena kebaktiannya langsung kepada kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerminan-cerminan ini terus bergulir dari generasi ke generasi. Di zaman sekarang Rasulullah tidak ada. Kenabian dan kerasulan di zaman sekarang tidak ada. Maka kita harus cermat kepada siapakah bakti demi bakti ini harus kita lakukan. Kita harus memulai dari bawah sampai kepada siapa yang ada di zaman kita yang bisa dijadikan perantara untuk sampai pada kenabian. Karenanya saudara-saudara kita ikhwan dan akhwat, salinglah berbakti satu dengan yang lain, baik kepada sesama, khususnya kepada kedua orang tua. Setelah itu berbaktilah kepada guru, dan berbaktilah kepada wali-wali Allah yang diyakini wali-wali itu adalah merupakan jalan spiritual kita kepada Allah. Dan salah satu bentuk kebaktian kita kepada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi rahmatullah ta'ala alaihi wa ala abaih adalah dengan mengadakan acara haul beliau. Semoga bakti ini akan menghapus dosa abah ibu kita. Semoga bakti ini akan menghapus dosa-dosa kita dan tumbuh tawadhu
di hati kita dan berbuah cinta kepada wilayah, khususnya kepada salah satu walinya Allah ini. Apabila seseorang sudah tawadhu, dirinya seakan-akan paling rendah. Orang yang seperti ini bila dihina dia diam, bila dicaci maki dia diam, karena dia merasa memang dirinya yang paling rendah. Orang yang seperti ini hidupnya tenang. Orang yang seperti ini jiwanya tegar. Apabila kesabaran, ketenangan, ketegaran sudah menjadi dinding jiwa, maka Allah akan menurunkan bibit cinta. Karena bibit cinta tidak bisa tumbuh pada jiwa yang rapuh, tidak bisa tumbuh pada jiwa yang goyang. Dia harus dimantapkan dengan kesabaran, dia harus dimantapkan dengan ketenangan, ketegaran, dan dia juga harus dimantapkan dengan istiqamah. Kalau sudah semua itu siap menjadi ladang, maka barulah dari langit Allah munculkan bibit cinta. Rumusnya sederhana. Kenapa anak tidak mencintai abah dan ibu? Jawabnya kurang berbakti. Kalau ia berkata, cukup bakti kami, siang malam kami berbakti, kenapa kami tidak cinta? Cara baktinya salah. Orang yang berbakti kepada ibunya dan kepada abahnya hendaklah mengikuti etika, aturan yang sudah digariskan. Bila sepiring nasi kita berikan kepada ibu dan kemudian merengut seketika, hilang pahala nasi dan hilang ibadah kita. Baju kita belikan kepada ibu kita, namun dengan sebuah nada yang kurang ikhlas, maka pahala baju hilang, puasa kita pun hilang. Membuat tersenyum ibunda, surga dibangunkan oleh Allah untuk orang yang membuat senyuman ibu itu. Namun bila tangis air mata seorang ibu menetes karena ulah anaknya, maka neraka dibuka tutupnya dan siap siaga menelan setiap anak yang telah menjatuhkan butir-butir air mata di sudut mata ibunya. Ibu kita ini seperti sehelai rambut. Kita harus berjalan lurus. Berlebih-lebihan kita jatuh, dan kurang pun kita jatuh. Untuk dapat sesuai meraih ridho Allah, hendaklah kita menggunakan etika yang telah diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.